بالأفراح ولقيا مع الأحباب تروينا وبالأفراح ولقيا مع الأحباب تروينا أتيناكم محيينا وجئناكم مؤنينا أتيناكم محيينا وجئناكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para penyai, jajaran pengasuh pondok pesantren Muhsin Gani Tirto Asri. Muhsin Pesantren Gani Tirto Asri. Oh, pesantren Gani Tirto Asri. Gani niku Kaya. Oh, Goni Tirto Asri. Tirto Air Asri Indah. Asri Indah. Waduh. Itu Jawa itu. Nggih. Nusantara. Soge Bening. banyune bening banyune asri ya. Luar biasa. Anak-anak, para santri putra maupun putri yang hadir pada majelis yang penuh barokah ini, pertama-tama saya merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa silaturahim ke keluarga besar pesantren ini yang ternyata semua kalau kita telusur satu persatu dari satu pesantren ke pesantren lain di Indonesia ini, ternyata kita itu memiliki keterikatan yang sangat erat. Paling tidak itu keterikatan dari sanad ilmu, kemudian keterikatan dari sanad persaudaraan. Nah itu makanya pentingnya silaturahim antar pesantren itu seperti ini. Makanya anak-anak santri-santri yang sudah kelas 3 dan nanti kalau lulus mau menikah, oh ya suaranya geremeng tadi kayaknya ada niat itu ya. Saya dengar cuma nggak begitu jelas, tapi saya rasakan bahasanya gini. Kok tahu ya? Nah, itu kalau menurut saran saya, carilah suami atau istri yang juga alumni pesantren. Kalau bisa sesama pesantren alumni. Nah. Nanti Yai kalau longgar nanti minta cerita sama Kiai bagaimana genealogis antar pesantren itu di samping hubungan antara santri kiai sesama santri, kemudian sesama teman diambil menantu, ya, dijadikan menantu, itu sudah zaman dulu seperti itu. Contoh misalnya, tahu Kiai Wahab Hasbullah? Siapa Kiai Wahab Hasbullah? Salah satu pendiri. Tahu Kiai Bisri Sansuri? Itu juga salah satu pendiri. Sama-sama pondoknya mendirikan pesantren di Jombang. Nah, Kiai Bisri Sansuri sama Kiai Wahab Hasbullah itu sama-sama mondok
di Tebu Ireng. Pondoknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, Kyai Bisri dan Kyai Wahab itu pertemanan sesama santri di Tebu Ireng. Kyai Wahab lebih senior daripada Kyai Bisri. Nah, setelah mondok di Tebu Ireng, Kyai Wahab melanjutkan ke Mekah. Setelah Kyai Wahab sampai di Mekah, beberapa waktu kemudian Kyai Bisri disurati oleh Kyai Wahab, sampai gak kepingin terus nota ngaji nang Mekah karo aku. Akhirnya Kyai Bisri juga tertarik, akhirnya Kyai Bisri juga berangkat ke Mekah. Semakin akrab pertemanannya karena merupakan kelanjutan pertemanan yang di Tebu Ireng. Nah, lama-lama Kyai Wahab ini naksir sama Kyai Bisri. Kirim suratlah Kyai Wahab kepada orang tuanya ditambah beras. Kula gadah konco asmane Bisri bin Sansuri saking Tayu Jawa Tengah, konco kula teng Tebu Ireng, sakniki konco kula teng Mekah. Nyuwun izin Abah menawi kepareng adik kula Nur Khadijah. Terus pundu nek kula angsalaken konco kula Bisri Sansuri. Disetujui oleh Kyai Hasbullah, akhirnya adiknya dikirim. Namanya Nur Khadijah tadi dikirim ke Mekah, ikut kakaknya, di sana mewakili abahnya menikah. Kyai Wahab menikahkan adiknya dengan teman. Nah, itu harus diteruskan, ya, harus diteruskan. Terus Kyai Bisri akhirnya pulang membangun pesantren di Nanyar bersama Ibu Nyai Nur Khadijah, adiknya Kyai Wahab. Terus bareng-bareng Derekno Hadratus Syekh mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kagungan putri nomor 2. Nomor pertama itu putranya Kyai Bisri itu laki-laki, nomor 2 putri namanya Sholihah. Nah, Sholihah ini kemudian diperistri Kyai Abdul Wahid bin Kyai Hasyim Asy'ari, putranya Kyai Hasyim, yang kemudian punya putra yang namanya Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi Kyai Bisri itu santri Tebu Ireng, akhirnya jadi besan. Ya kan bulat kan? Bulat. Berarti santri kemudian jadi besan karena putrinya Kyai Bisri diambil istri oleh Kyai Wahid Hasyim. Punya putra yang terkenal nama Gus Dur. Nah, makanya ini penting saya ceritakan. Tapi satu kata kuncinya, Kyai Bisri sama Nyai Nur Khadijah, Ibu Nyai Sholihah binti Bisri Sansuri dengan Kyai Wahid bin Kyai Haji Hasyim Asy'ari, ini kuncinya, tidak ada yang WA-WA-an. Nah, tidak ada yang pacaran, dilirik saja. Dilirik, oh santri lanang ganteng pinter, diancam entenono le. Nah, yang santri laki juga begitu. Iki ono santri adik kelas iki, entenono le. Wis lulus langsung lapor yai. Yai niku lho ben gadah niku lho. Are niku terus butuh nek kula. Pasti yang namanya kiai bunyai pesantren pasti seneng kalau santri dapat santri. Terus ngetekno lembaga pendidikan di mana-mana. Nah, itu contoh bagaimana hubungan antar pesantren yang dibangun sejak zaman dulu dan sekarang harus kita teruskan. Nah, suatu hari saya punya teman, saya kuliah di Jogja.
kuliah di Jogja, aktif di BMII. Nah, satu hari kenal dengan seseorang yang juga aktif di BMII, perempuan, ya rahasia ini. Mumpung nyonya saya lagi sholat. Nah, ternyata lama-lama berteman, gak pacaran, lama-lama berteman, akhirnya kok sama-sama cocoknya. Nah, terus saya matur sama bapak saya. Saya kalau panggil bapak saya itu ayah, ya. Kulo gak ada konco ngeten. Asline mriki putrine niki. Sik. Tak iling-ilingi. Nah, akhirnya ketemu. Oh iya, ero aku iku. Lho kok pirsa? Iku kakak kelasku nek Lirboyo. Nah, coba ketemu lagi. Jadi iku kakak kelasku nek Lirboyo, aku nek ngaturi iku Mas. Sudah enggak diskusi akhirnya. Enggak diskusi. Cuma ditanya sama bapak saya, "Lah gelem tak karo awakmu sing rupane koyo ngono iku?" Ya, saya jawab, "Oh, insyaallah burun kantun niki wong tuane angsal apa mboten." Akhirnya berangkatlah bapak saya. Nah, sampai sekarang jadi istri saya bawa kemana-mana itu. Tapi perlu kamu pegang catatannya, itu saya tidak pernah pacaran. Kalau tidak percaya tanya, ini orangnya masih ada itu. Nah, ini anak-anak sekalian, konektivitas ya, apalah istilahnya ahli sosiologi ada yang ngomong apa macam-macam istilahnya itu dalam teori sosiologi. Tapi ini penting. Karena apa? Ya memang harus begitu untuk menguatkan jaringan pesantren dalam upaya mewujudkan cita-cita perjuangan pesantren, cita-cita perjuangan Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena tidak akan pernah ada NU tanpa ada pesantren. Makanya Kiai Idham Khalid itu dawuh, NU itu pesantren besar dan pesantren itu NU kecil. Karena memang lahirnya NU itu oleh para kiai, para ulama yang mengelola dan besar di pesantren. Nah, pesantren yang anak-anak sekarang tempati belajar ini termasuk pesantren yang memiliki keterikatan sejarah yang luar biasa. Oleh karena itu bersyukurlah kalian bisa belajar di sini. Bersyukurlah kalian bisa menuntut ilmu di sini. Karena pesantren ini didirikan dengan darah dan tirakat. Ini yang penting. Oleh karena itu, jangan sekali-kali lupa kirim Fatihah kepada utamanya ila hadrati muasisi Haji Muhammad Idris wa usulihi wa furu'ihi wa talamidhihi wa man ta'allaqa bihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kirim Fatihah ke Kiai Idris itu nyambung nanti. Nyambung ke Kiai Bisri, nyambung ke Kiai Hashim, nyambung ke Kiai Wahab, nyambung semua. Akhirnya nyambung ke aulia, nyambung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok begitu? Karena beliau ini memiliki sanad ilmu sampai dengan Kanjeng Nabi. Itu NU, kelebihan NU di situ. Kelebihan NU di situ. Jadi sanad itu penting. Sebenarnya kita hidup ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Saya sampai semua para kiai ini nggak bisa lepas dari barokahnya yang sudah mendahului kita, itu nggak bisa. Pasti kita nyantolnya ke sana. Karena beliau-beliau itu
pasti memiliki kelebihan-kelebihan. Beliau-beliau itu termasuk kekasih Allah. Gak mungkin loh bisa mendirikan pesantren seperti ini dan bisa bertahan sampai hari ini kalau tidak karena sakti. Nah, orang sakti di NU itu pasti orang yang menjadi kekasih Allah. Itu bedanya sakti di NU dengan sakti di luar NU. Jadi kalau ada misalnya orang ngomong, orang atraksi, menunjukkan kesaktiannya, kehebatannya, tapi bukan kalangan pesantren, itu istilahnya kalau dalam agama istidroj. Bukan karena dicintai oleh Allah. Yang kita cari adalah orang-orang sakti yang dicintai oleh Allah. Karena kita akan kebagian cinta Allah yang diberikan kepada para ulama, para kiai. Kemudian kita kecipratan kecintaan Allah itu sudah luar biasa. Dan kita memang mampunya di situ. Nah, kenapa kok kita sudah menyatakan diri mampunya di situ? Ya iyalah. Poso jarang-jarang, sholat bengi kadang-kadang enggak, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang lupa. Saya itu ndaut sejak kecil. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang mokel. Jadi kadang-kadang puasa, kadang-kadang mokel. Kalau ndaut kan sehari puasa, sehari tidak. Kalau saya sehari mokel, sehari tidak puasa. Nah, anak-anak sekalian, itu yang terpenting di samping belajar. Ya, jadi menuntut ilmu di pesantren itu dua hal yang tidak bisa ditinggalkan. Satu, belajar dengan tekun. Yang kedua, terus melakukan komunikasi batiniah, komunikasi ilahiyah dengan para leluhur, para pendahulu yang memang kemudian kita memiliki keterkaitan sanad keilmuan dengan beliau-beliau. Karena ilmu itu bukan hanya yang dimengerti, yang tidak dimengerti itu lebih penting kadang-kadang. Yang tidak dimengerti itu kadang-kadang jauh lebih penting. Karena apa? Ya itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada kita semua melalui itu tadi. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan senantiasa membangun hubungan batiniah, hubungan ilahiyah dengan para alim, para ulama, para kiai, para ukia. Itulah makanya kemudian kita jangan sekali-kali lupa untuk berkirim Fatihah kepada leluhur-leluhur kita, termasuk kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, jangan sekali-sekali untuk tidak mendoakan kepada orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enteng kalimatnya. Gak sampai 10 detik, tapi jangan lupa. Sekarang ini banyak anak-anak yang lupa membaca doa itu. Maka biasakan untuk diam-diam daripada nganggur langsung. Selain istighfar dan sholawat selalu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon doa. Mudah-mudahan saya yang sekarang mendapat amanat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dulu juga seperti anak-anak santri asli. Saya mondok itu kalau anak beberapa tahun aja, saya mondok itu sampai 30 tahun ya, 30 tahun baru boyong keluar. Makanya saya santri asli. Mohon doa mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan lahir batin oleh Allah, diberi keselamatan lahir batin oleh Allah, dan dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan kesejahteraan warga masyarakat. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.